Dinas Koperasi pertama melakukan pengukuran ulang baik batas desa maupun batas luas lahan yang dimiliki oleh PT SSL yang berada di desa batas. Yang kedua, supaya melakukan penghitungan ulang terhadap fee yang sudah disepakati beberapa tahun yang lalu, karena menurut masyarakat kita tidak menguntungkan, sehingga formulasinya kami minta untuk diubah yang dari 16.000 per ton menjadi yang bernilai cukup tinggi lah. Yang ketiga, untuk melakukan MOU ulang sehingga jelas kesepakatan yang akan dibuat ke depannya dan jumlah lahan yang mereka miliki dan fee yang akan mereka berikan pada masyarakat. Nah, itu rekomendasi kita. Nah, ketika ini tidak direspon atau tidak dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini tentu Dinas Koperasi, tentu sesuai dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat dalam hal ini koperasi Sialang Sakti Desa Batas, mereka meminta dikembalikan lahan sesuai dengan dokumen yang ada. Berapa waktu yang diberikan pada Dinas Koperasi, Pak? Nah, maka kami dalam hal ini perlu memberi batas waktu untuk mereka menindaklanjuti rekomendasi kita 2 minggu terhitung mulai hari ini supaya ada progres apa yang menjadi rekomendasi kita. Dinilai nih selama ini kan bukan memberikan kesejahteraan masyarakat nih Pak. Apa tanggapan dari DPRD Komisi 2 sendiri? Ya tentu ini kita ketika investor hadir ke Rohul, kita sangat mendukung. Tapi tentunya kehadiran mereka itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita. Namun hari ini tentu karena ini sudah dimulai beberapa tahun yang lalu, maka evaluasinya hari ini ketika masyarakat ada melakukan protes, melakukan ada tuntutan, berarti kesepakatan kemarin itu ada barangkali yang tidak pas. Maka tentu kami dari DPR berharap kepada perusahaan ketika dia berinvestasi ke Rohul, patuhi dan aturan dan berikan manfaat kepada masyarakat kita. Dan ke depan kami dari Komisi 2 khususnya akan melakukan evaluasi dan monitoring terhadap terutama perusahaan-perusahaan yang ada di Rohul yang bergerak di bidang perkebunan dan HT. Ada nggak dari Komisi 2 memanggil nanti PT SSL ini karena nggak hadir ini hari ini? Ya kita tergantung perkembangan nanti. Ketika ini tidak ada komunikasi yang baik, ya tidak tutup kemungkinan bahwa ini juga akan kita panggil ulang terhadap PT SSL. Sesuai dengan surat yang mereka sampaikan. Tadi sudah saya bacakan bahwasanya ada permohonan penundaan pertemuan dan mereka meminta tanggal 13 nanti, tapi mereka tidak buat alasan secara gamblang, bahwasanya hanya mengatakan belum bisa hadir dan mohon untuk penundaan RDP. Itu surat yang mereka sampaikan sama kita. Tentang pengelolaan PT SSL yang ada di Desa Batas nih. Bahwa ada beberapa tuntutan yang saya sampaikan karena di sini ada kelembagaan yang tertinggi di Kabupaten ini, DPR. Kita akan menyampaikan aspirasi kita ke DPR mengenai apa-apa yang dilakukan oleh PT Sebatari yang sangat merugikan masyarakat Sebatas dengan adanya pola kemitraan yang luasnya kami anggap melalui peta pengukuran dasar desa batas itu melalui PPD itu berjumlah 2.753 hektar. Ternyata yang dimitrakan hanya 1.300. Kemudian juga cara penghitungan pola kemitraan itu tidak sesuai. Kalau kita bandingkan dengan pola kemitraan KKPA yang ada di Kabupaten ini, yang mereka bisa terima 1 juta, 2 juta per bulan, kita hanya terima 50.000 lah kalau kita hitung per bulan. Nah ini yang kita laporkan sampai kepada DPR. Kita mohon diaktualisasi, dihukumkan dengan perusahaan juga menghitung secara global nanti bersama-sama dengan Komisi 2 ini dapat kita mengadu. Sepengetahuan Pak Kades nih, izinnya PT SSL ini di desa Bapak gimana Pak? Kalau izin secara global itu dikeluarkan oleh kementerian itu melalui HGU, yang kemudian juga HGU itu kalau menurut kemitraan yang telah kami
sudah bermitra selama ini itu lebih kurang 42 tahun, sudah berjalan lebih kurang 18 tahun. Sudah mengalami 4 kali daur. Tapi sejauh ini bagaimana keterlibatan PT SSL ini terhadap masyarakat setempat, Pak? Keterlibatan kalau untuk CSR itu memang ada beberapa CSR yang diberikan kepada kami, termasuk pembangunan SD 027. Mereka juga mengucurkan 3 vokal, kita tidak pungkiri itu. Kemudian juga adanya dulu pemotongan hewan kurban per setiap tahunnya, tapi saat ini terputus, dia sudah 3 tahun sudah terputus. CSR dalam bentuk itu, kemudian juga kita minta diberikan jalan ada, tetapi untuk kemitraan ini secara global di koperasi itu tidak maksimal menurut kami. Kalau dibandingkan dengan KPA yang ada salah satu investor juga datang kepada kami ketika lahan itu bisa dimitrakan kepada mereka sanggup memberikan kalau salah saya 350.000 per couplingnya per bulan selama 58 bulan. Kemudian berikutnya baru dibagi nanti melalui hasil yang panen. Kalau menurut hitungan mereka itu mencapai 120 juta sampai 150 juta per tahun, per daur ya. Per daur ya. 58 bulan. Jika kita bagi baru dibayar utangnya tadi yang pinjaman 350.000 per bulan. Berarti izinnya semua dari kementerian ya? Kementerian. Terima kasih.